Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Anggraini, NIM 18631089, Prodi Perbankan Syariah 6C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang musyarakah dan PSAK nomor 106. Musyarakah merupakan akad kerjasama di antara para pihak pemilik modal yang menggabungkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan dalam musyarakah. Para mitra secara bersama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu dan bekerja sama mengelola usaha tersebut. Modal yang ada harus digunakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama, sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau dipinjamkan kepada pihak lain tanpa seizin mitra lainnya. Musyarakah adalah salah satu akad bagi hasil sesuai dengan namanya. Akad bagi hasil berarti bahwa lebih dari dua pihak berjanji untuk melakukan kerjasama, kemudian membagi hasil kerjasama itu sesuai dengan nisbah yang disepakati. Menurut ulama Makiyah, musyarakah adalah pemberian izin kepada kedua mitra kerja untuk mengatur harta atau modal bersama. Maksudnya, setiap mitra memberi izin kepada mitranya yang lain untuk mengatur harta keduanya tanpa kehilangan harta untuk melakukan hal itu. Menurut ulama Hambali, musyarakah adalah persekutuan hak atau pengaturan harta. Dan menurut ulama Syafi'i, musyarakah adalah tetapnya hak kepemilikan bagi dua orang atau lebih sehingga tidak terbedakan antara hak pihak yang satu dan pihak yang lainnya. Hal-hal terkait dengan musyarakah. 1. Dasar hukum musyarakah, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijma. Rukun dan syarat musyarakah. 1. Rukun musyarakah. 1. Siha, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing dari dua orang pihak yang melakukan sebuah transaksi dan menunjukkan kehendak untuk melaksanakan transaksi tersebut. 2. Akidan, yaitu dua pihak yang melakukan suatu transaksi sikah tidak sah tanpa adanya kedua belah pihak dalam transaksi. Yang ketiga, objek sirka, yaitu modal pokok sirka ini bisa berupa harta maupun pekerjaan. Modal pokok sirka harus ada, tidak boleh berupa harta yang terutang atau harta yang tidak diketahui. Yang B, musyarakah. Syarat musyarakah. 1. Akad musyarakah harus menerima wakalah atau perwakilan. Yang kedua, keuntungan bisa dikuantifikasikan, maksudnya masing-masing rekan kerja mendapat bagian yang jelas dari keuntungan bisnis yang telah dijalankan. 3. Menentukan pembagian hasil atau keuntungan tidak bisa disebut dalam jumlah nominal yang pasti. Adapun jenis-jenis musyarakah. 1. Syirka al-inan. Syirka al-inan adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberi suatu porsi dari keseluruhan dana dan partisipasi dalam kerja. 2. Syirka mufawadoh. Syirka mufawadoh adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. 3. Syirka al-ma'al. Al-syirka ini adalah kontrak kerja sama dua orang profesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Yang keempat, syirka wuju. Syirka wuju adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Manfaat al-musyarakah. 1. Bank akan menikmati
bukti peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat. 2. Bank tidak berkewajiban membayar jumlah tertentu kepada nasabah perdanaan secara tetap. 3. Pengambilan pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberikan nasabah. 4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. 5. Prinsip bagi hasil dalam musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap, di mana bank akan menagih penerima pembiayaan satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi. Yang kedua, PSAK Syariah nomor 106. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 106 Akuntansi Musyarakah PSAK 06 pertama kali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia pada tanggal 27 Juni 2017. PSAK ini menggantikan ketentuan terkait penyajian laporan keuangan syariah dalam PSAK. Akuntansi perbankan syariah yang dikeluarkan pada 1 Mei 2002. Pedoman akuntansi untuk musyarakah menurut pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK nomor 106 meliputi 1. Karakteristik pembiayaan musyarakah, yang yaitu terbagi menjadi 1. Para mitra syarik bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam musyarakah, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. 2. Investasi musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aset non-kas, termasuk aset tidak berwujud. Yang ketiga, karena setiap mitra tidak dapat menjamin dana mitra lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Yang keempat, jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa, maka kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan keputusan institusi yang berwenang. Yang kelima, pendapat usaha musyarakah dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan. Yang keenam, salah satu mitra memberikan kontribusi atau nilai lebih dari mitra lainnya. Yang ketujuh, porsi jumlah bagi hasil untuk para mitra ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari pendapat usaha yang diperoleh selama periode akad, bukan dari jumlah investasi yang disalurkan. Pengakuan dan pengukuran pembiayaan musyarakah, yaitu 1. Pengakuan pembiayaan musyarakah adalah investasi musyarakah. Baiklah, materi yang kedua yaitu Ijaro dan PSAK nomor 107. Pengertian ijaro. Ijaro atau al-ijaro berasal dari kata al-ajru yang berarti al-wadu atau ganti. Al-ijaro adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pengganti. Al-ijaro merupakan akad pemindah hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah jasa melalui upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Hal-hal yang terkait dengan ijaroh yaitu dasar hukumnya terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 233 dan hadis diriwayatkan Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda, "Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upaya kepada tukang bekam itu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rukun dari akad ijaro yang harus dipenuhi dalam transaksi yaitu 1. Pelaku akad yaitu penyewa. 2. Objek akad yaitu aset yang disewakan. Dan 3.
ijab dan qabul. Syarat ijaro yang harus ada agar terpenuhi ketentuan-ketentuannya dalam hukum Islam yaitu 1. Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak. 2. Kepemilikan aset tetap yang menyewakan yang bertanggung jawab pemeliharaannya sehingga aset tersebut harus dapat memberi manfaat kepada penyewa. 3. Akad ijaro dihentikan pada aset yang bersangkutan berhenti. 4. Jika aset tersebut rusak dalam periode kontrak, akad ijaro masih tetap berlaku. Penjelasan mengenai transaksi ijaro. 1. Transaksi ijaro ditandai dengan adanya pemindahan manfaat. 2. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakan kepada nasabah. 3. Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian antara bank dengan nasabah. Berakhirnya akad ijaro. Para ulama fikih menyatakan bahwa akad ijaro akan berakhir jika 1. Objek hilang atau musnah. 2. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad ijaro telah berakhir. 3. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya yang berakad karena diijaro tidak boleh diwariskan. 4. Apabila ada usur pada salah satu pihak. Pada PSAK Syariah nomor 107 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ijaro. PSAK 107 juga memberikan pengaturan akuntansi baik dari sisi pemilik, mujir, dan penyewa, mustajir. Baiklah, itulah penjelasan dari saya tentang materi musyarakah dan PSAK nomor 106 dan ijaro dan PSAK Syariah nomor 107. Demikianlah, apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.